Ja, tuurlijk is het anders. En het is, ik denk uiteindelijk ook beter. Dan leer ik meteen ook de jongens goed kennen. Ja, Nathan die ik dan net... Diresmikan 5 menit yang lalu, Joel Piroe dan Tijjani Rangers resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar yang dinanti publik sepak bola tanah air akhirnya tiba juga. Tepat 5 menit yang lalu, PSSI secara resmi mengumumkan 2 nama besar yang siap menggebrak panggung sepak bola Asia dan dunia. Joel Piroe dan Tijjani Rangers kini sah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan langkah berani dan strategis ini, Ketum PSSI Erick Thohir sekali lagi membuktikan bahwa ambisinya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar mimpi, melainkan target yang semakin nyata di depan mata. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui konferensi pers mendadak di Jakarta, yang juga disiarkan secara live oleh berbagai stasiun televisi nasional serta disebarkan secara masif di media sosial resmi PSSI. Momen itu sontak menjadi trending topik, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Belanda dan beberapa negara Eropa lain. Bagaimana tidak, Joel Piroe adalah striker tajam yang saat ini membela Leeds United di Championship Inggris. Sementara Tijjani Rangers adalah gelandang kreatif AC Milan yang penampilannya di Serie A sudah diakui dunia. Publik sepak bola Indonesia benar-benar dibuat merinding dengan pengumuman ini. Tidak sedikit yang meneteskan air mata, mengingat perjalanan panjang Indonesia untuk mencapai level ini penuh dengan tantangan. Dari awal, banyak pihak meragukan kemampuan PSSI untuk mendatangkan nama-nama besar Eropa. Namun, langkah naturalisasi senyap ala Erick Thohir terus membuahkan hasil. Setelah sebelumnya publik digemparkan dengan kabar Erling Haaland, Mitchell Bakker, Ian Maatsen, hingga Pascal Struijk, kini 2 nama kelas dunia kembali mengisi daftar pemain yang siap memperkuat Garuda. Joel Piroe, striker berusia 25 tahun, dikenal sebagai predator kotak penalti dengan insting gol yang tajam. Karirnya di Eropa cukup cemerlang, dari PSV Eindhoven hingga kini bersinar di Leeds United. Ia adalah tipe penyerang modern yang bisa mencetak gol dengan berbagai cara. Sundulan, tendangan jarak jauh, maupun penyelesaian instan di depan gawang. Kedatangannya jelas memberikan warna baru di lini depan Indonesia, yang sebelumnya masih bergantung pada sosok-sosok seperti Rafael Struijk atau Ramadan Sananta. Kini, dengan kehadiran Piroe, daya dobrak timnas Indonesia diakini akan meningkat drastis. Sementara itu, Tijjani Rangers bukanlah nama sembarangan. Gelandang berusia 26 tahun ini adalah salah satu motor permainan AC Milan di Serie A Italia. Ia dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan visi permainan luar biasa, kemampuan distribusi bola yang akurat, serta daya juang yang tinggi. Dengan gaya bermainnya, Rangers bisa menjadi jantung permainan timnas Indonesia, menghubungkan lini belakang dengan lini serang, sekaligus memberikan keseimbangan di tengah. Dalam pernyataan resminya, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi keduanya bukanlah proses instan. Butuh waktu panjang untuk melobi klub, federasi, hingga keluarga mereka. Namun kerja keras itu kini membuahkan hasil manis. Hari ini, dengan penuh kebanggaan saya umumkan bahwa Joel Piroe dan Tijjani Rangers resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, dan kita semua harus bersatu mendukung langkah besar ini, ucap Erick Thohir penuh haru. Reaksi publik Indonesia langsung pecah di media sosial. Tagar Piro Rangers Garuda mendadak jadi trending di X dan Instagram. Ribuan supporter menyampaikan ucapan selamat, sekaligus membayangkan betapa dahsyatnya timnas Indonesia saat ini. Sebagian bahkan menyebut bahwa skuad Garuda kini sudah mendekati level tim-tim Eropa. Gila, ini bukan lagi timnas Indonesia, ini sudah level Liga Champions. Lini depan ada Piroe, tengah ada Rangers, belakang ada Struijk. Piala Dunia 2026, kita datang, tulis seorang netizen. Bagi Joel Piroe sendiri, keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Dalam wawancara singkat usai peresmian, ia mengaku sudah lama ingin bermain di Piala Dunia, namun peluang bersama Belanda sangat tipis.
Ketika PSSI datang dengan tawaran resmi, ia langsung membuka hati. Saya punya darah Indonesia dari keluarga, dan saya merasa inilah saatnya untuk memberi sesuatu yang besar. Bermain di Piala Dunia adalah mimpi saya sejak kecil. Bersama Indonesia, saya percaya itu bisa menjadi kenyataan, ujarnya. Hal senada disampaikan Tijjani Rejders. Gelandang AC Milan ini bahkan sempat menahan air mata ketika menyebut kata Indonesia. Saya tahu banyak yang meragukan langkah saya, tapi bagi saya, ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang hati. Saya merasa ada ikatan kuat dengan Indonesia, dan saya ingin memberikan segalanya. Piala Dunia 2026 adalah tujuan kita, dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk sampai ke sana, tegasnya. Dari sisi teknis, kehadiran keduanya jelas akan mengubah peta kekuatan timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih kepala Garuda, kini punya banyak opsi dalam meramu strategi. Piroe bisa diplot sebagai ujung tombak tunggal dalam formasi 4-2-3-1, atau berduet dengan penyerang lain dalam skema 4-4-2. Sementara Rejders bisa menjadi pengatur tempo permainan, berdampingan dengan Ivar Jenner atau Marcelino Ferdinand. Kombinasi ini membuat timnas Indonesia bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga menakutkan di lapangan. Media asing pun langsung ikut menyoroti kabar ini. Beberapa portal Eropa menulis bahwa keputusan Piroe dan Rejders memilih Indonesia adalah fenomena unik dalam dunia sepak bola modern. Dua pemain berkualitas Eropa memilih membela Indonesia, tim Asia yang kini semakin ambisius. Ini adalah sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan, tulis salah satu media Belanda. Sementara media Italia ramai membahas peran AC Milan dalam melepas Rejders untuk membela Indonesia. Mereka menilai bahwa langkah ini menunjukkan fleksibilitas klub, sekaligus memperlihatkan bahwa proyek PSSI cukup meyakinkan. Bahkan ada media Inggris yang menyebut Indonesia sebagai tim kejutan Asia yang bisa merusak peta kekuatan tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Di sisi lain, kabar ini tentu menjadi mimpi buruk bagi Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang selama ini kerap mengklaim diri sebagai pesaing utama Indonesia di Asia Tenggara. Banyak netizen dari negara tetangga yang terlihat geram di kolom komentar, menyebut Indonesia curang karena terlalu banyak mengandalkan pemain keturunan. Namun bagi publik Indonesia, tudingan itu tidak lebih dari rasa iri. Kalau bisa, kenapa tidak? Semua sah menurut aturan FIFA. Yang penting Indonesia maju, tidak peduli apa kata orang, balas netizen tanah air. PSSI sendiri menegaskan bahwa perekrutan Piroe dan Rejders dilakukan sesuai prosedur FIFA. Dokumen kewarganegaraan mereka sudah disahkan, dan keduanya dipastikan bisa tampil pada laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Proses ini bahkan disebut sebagai salah satu naturalisasi tercepat, karena koordinasi antara pemerintah, DPR, dan Kemenkumham berjalan lancar tanpa hambatan. Bagi para supporter, peresmian ini menjadi kado terindah. Ribuan fans di SUGBK bahkan sudah berencana menggelar penyambutan khusus jika kedua pemain tiba di Indonesia dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, jersey resmi timnas Indonesia dengan nama Piroe dan Rejders diprediksi akan laris manis di pasaran. Diresmikan 5 menit yang lalu, Joel Piroe dan Tijjani Rejders resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar yang dinanti publik sepak bola tanah air akhirnya tiba juga. Tepat 5 menit yang lalu, PSSI secara resmi mengumumkan dua nama besar yang siap menggebrak panggung sepak bola Asia dan dunia. Joel Piroe dan Tijjani Rejders kini sah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan langkah berani dan strategis ini, Ketum PSSI Erick Thohir sekali lagi membuktikan bahwa ambisinya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar mimpi, melainkan target yang semakin nyata di depan mata. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui konferensi pers mendadak di Jakarta, yang juga disiarkan secara live oleh berbagai stasiun televisi nasional serta disebarkan secara masif di media sosial resmi PSSI. Momen itu sontak menjadi trending topik, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Belanda dan beberapa negara Eropa lain. Bagaimana tidak, Joel Piroe adalah striker tajam yang saat ini membela Leeds United di Championship Inggris. Sementara Tijjani Rejders adalah gelandang kreatif AC Milan yang penampilannya di Serie A sudah diakui dunia. Publik sepak bola Indonesia benar-benar dibuat merinding dengan pengumuman ini. Tidak sedikit yang meneteskan air mata, mengingat perjalanan panjang Indonesia untuk mencapai level ini penuh dengan tantangan. Dari awal, banyak pihak meragukan kemampuan PSSI untuk mendatangkan nama-nama besar Eropa. Namun, langkah naturalisasi senyap ala Erick Thohir terus membuahkan hasil. Setelah sebelumnya publik digemparkan dengan kabar Erling Haaland, Mitchell Bakker, Ian Maatsen, hingga Pascal Struijk, kini dua nama kelas dunia kembali mengisi daftar pemain yang siap memperkuat Garuda.
Joel Piroe, striker berusia 25 tahun, dikenal sebagai predator kotak penalti dengan insting gol yang tajam. Karirnya di Eropa cukup cemerlang. Dari PSV Eindhoven